Ngomongin kuliner di Jogja, emang gak pernah ada habisnya. Sini mami aku kasih tahu kuliner yang wajib kalian coba. First up aku di Jogja pastinya ayam tojoyo. Ayam ini udah favorit aku dan keluargaku dari aku kecil. Dan setiap kalian kesini pasti selalu rame, apalagi kalau jam makan siang. Bahkan bisa jadi waiting list loh. Ayam tojoyo ini emang penggemarnya banyak banget, mulai dari anak muda sampai orang tua. Karena rasanya itu nggak pernah berubah dari zaman dahulu. Kayak yang bisa kalian lihat, bumbunya itu tebal, terus meresap sampai ke dalam-dalam. Ayamnya itu empuk banget, nggak amis, terus ditambah makannya pakai nasi anget dicampur sambal. Aduh udah deh, itu bener-bener nikmat banget. Ayamnya itu super gurih dan masih jadi pilihan aku dan keluargaku untuk ayam sampai saat ini. Ini kuliner yang wajib banget kalian coba kalau misalkan kalian ke Jogja. Next, kita move ke Tempo Gelato. K-popers mana suaranya? Kalian pasti nggak asing lagi sama member Seventeen. Iya, karena member Seventeen itu pernah datang ke Tempo Gelato loh. Ini emang famous banget di Jogja, makanya selalu rame dari semua kalangan. Ya mungkin akhir-akhir ini K-popers kali ya, karena habis dikunjungin sama Wonu Seventeen. Ini kita diwajibkan untuk ngantri. Nah ini aku udah dapat gelatonya. Kalian juga harus tahu kalau misalkan di sini ada berbagai rasa gelato. Rasanya itu banyak banget sampai aku sempat bingung untuk milihnya. Gelatonya itu lembut. Buat aku yang bukan pecinta manis, menurut aku manisnya itu pas sih, nggak bikin giung. Selanjutnya, pecinta bakso mana suaranya? Ini bakso paling legend yang ada di Yogyakarta. FYI, ini bakso udah ada dari zaman aku masih kecil. Eits, jangan underestimate dulu soal tempatnya yang di pinggir jalan. Kalian harus tahu kalau misalkan ini selalu rame. Yap, kalian bisa lihat sendiri betapa banyaknya masnya bikin baksonya. Coba bayangin berapa porsi mereka habis dalam sehari. Selain bakso, mereka juga nyediain es buah. Es buahnya itu bener-bener laris banget. Ya, baksonya itu tipe yang kuah bening. Nah ini dia, pesanan aku udah datang. Sebenarnya apa ya yang spesial dari bakso ini? Yuk kita coba. Uniknya di sini baksonya nggak dapet pangsit, tapi mereka nyediain bakso goreng. Yuk kita coba. Meskipun aku udah berkali-kali nyoba bakso ini, tapi tetep aja. Ayo kita review. Sebelum makan, kayaknya ada yang kurang kalau misalkan nggak pakai sambal. Yuk kita pakai sambal dulu. Sambalnya itu tipe sambal yang merah kayak gini ya, normal lah ya, kayak sambal bakso pada umumnya. Terus kita tambahkan cuka karena aku lumayan suka yang agak asem. Oh ya, by the way, aku ini pecinta bakso bening, jadi aku nggak terlalu suka kalau misalkan ditambahin kecap, saus dan segala macam. Jadi aku prefer cuma sambal sama cuka doang, karena menurut aku rasanya jadi lebih berasa originalnya sih. Coba ini yuk. Ini sih bakso gorengnya itu bener-bener crispy banget tapi lembut di dalam. Jadi tanpa pangsit pun sebenarnya udah cukup. Nah ini dia baksonya itu empuk. Terus juga dia nggak terlalu banyak tepung, jadi kayak berasa dagingnya. Anak-anak pun bisa coba bakso ini. Rasanya itu super gurih. Sayangnya buat aku yang orang Bogor ini, menurut aku bakso-bakso di Bogor masih banyak yang lebih enak sih. Cuma ini udah the best kok di Jogja. Oke, next kita kulineran malam di Soto Kadipiro. Tapi pilihan aku ada di Soto Kadipiro baru. Yap, ini salah satu soto legendaris yang ada di Jogja. Pokoknya setiap aku ke Jogja, aku wajib banget mampir ke Soto Kadipiro ini karena anakku aja suka loh. Sini tuh disediain berbagai macam kayak ayam-ayam, terus juga ada sate-satean. Balik lagi karena aku suka yang agak asam, jadi aku tambahin jeruk nipisnya. Tambahkan sambal juga pastinya. Sotonya itu porsinya lumayan gede. Kuah sotonya itu bening kekuningan, tanda kuah kaldu ayam kampung murni tanpa santan. Diseruput, rasa gurihnya itu tebal, kuat, dan segar. Ini ciri khas Soto Kadipiro, itu lebih ke gurih bukan manis. Dan itu menurut aku unik banget karena mostly makanan di Jogja itu manis-manis, tapi Soto Kadipiro ini masuk di lidah aku karena lidah aku ini bener-bener lidah yang suka asin. Resep di sini itu masih dipertahankan turun temurun, jadi rasanya nggak pernah berubah dari zaman aku masih kecil dulu. Yap, sekarang aku mau lanjut makan. Kira-kira kita kulineran apa lagi ya di Jogja? Tunggu next vlog aku di Kuliner Jogja Part 2. Ikutin terus segmen kulineran seharian.